Assalamualaikum, hai teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana nih kabarnya kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Seperti di minggu sebelumnya teman-teman, kita akan membahas kasus, dan kali ini adalah tentang hutang piutang. Tapi yang uniknya di sini adalah penagih ditagih oleh penagih hutang. Nah, gimana sih kisahnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Seorang wanita paruh baya bernama Jainab yang berumur 52 tahun. Dia seorang warga yang tinggal di RT 01 RW 1, Kelurahan Cirendu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Ia berprofesi sebagai bank keliling, yaitu bisa dibilang rentenir. Sebagai info tambahan, bank keliling ini sering menyebut dirinya sebagai koperasi simpan pinjam, di mana masyarakat dapat meminjam uang dengan jumlah ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Lalu mengembalikannya dengan cara dicicil setiap pekan atau setiap sebulan sekali. Dan cara menagihnya ya dengan cara berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain, satu kampung ke kampung yang lain. Nah, penyaluran dana dari bank keliling ini lebih cepat ya dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Biasanya ditawarkan oleh masyarakat yang berada di ekonomi menengah hingga ke bawah. Tapi teman-teman, sebenarnya cara ini juga bisa jadi cukup merugikan karena bunga pinjaman ini lebih dari semestinya. Jika usaha yang dijalankan belum mencapai balik modal, kita juga jadi was-was bagaimana cara membayarnya. Sebenarnya namanya ini berbeda-beda di tiap daerah ya, gitu teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya Jainab. Ya, itulah dia tadi profesinya Jainab. Diketahui untuk menjalankan bisnis bank keliling tersebut, dirinya ini meminjam modal senilai 100 juta rupiah kepada seorang laki-laki yang memiliki usaha di Sawangan, Depok. Awalnya, si lelaki ini berniat untuk menginvestasikan uang 100 juta tersebut agar mendapatkan bunga dari usaha bank keliling yang dijalankan oleh Jainab. Namun, beberapa tahun kemudian, anak perempuan si lelaki ini yang berinisial TO berusia 31 tahun ingin mengadakan pernikahan bersama kekasihnya yang berinisial AM berusia 26 tahun. Ya, kurangnya modal untuk acara pernikahan keduanya, katanya TO ini meminta modal dari sang ayah. Isu sempat mengatakan bahwa pernikahan ini juga gagal karena sang ayah kurang menyukai pasangannya. Lanjutnya, Theo juga sempat mengetahui bahwa ayahnya ini pernah meminjamkan uang senilai 100 juta rupiah ke wanita yang bernama Jainab. Dirinya pun menyampaikan hal itu kepada kekasihnya untuk bersama-sama mencoba menagih hutang tersebut. Hari itu, Theo menghubungi Jainab dan dia menyampaikan bahwa dirinya meminta uang tersebut. Namun, kala itu Jainab tidak kunjung membayar atau menghubungi kembali. TO dan AM kemudian mendatangi kontrakan Jainab pada tanggal 19 Mei 2022 di wilayah Tangerang Selatan. Keduanya menyewa mobil untuk menjemput serta menagih hutang agar dilunasi hari itu juga. Tapi Jainab menjelaskan tidak bisa langsung melunasinya. Dan kala itu langsung terjadi adu mulut hingga akhirnya TO dan AM membawa Jainab ini pergi menggunakan mobil dengan mengancam. AM pun duduk di bangku kemudi, sementara Jainab duduk di samping TO. Saat mobil melintasi Sawangan Depok, keduanya mulai menganiaya Jainab. Kepala Jainab dikebas hingga ke daun pintu oleh Theo. Dan di saat menjerit kesakitan, AM mengikat leher Jainab menggunakan kabel charger sambil dia terus menekan pernapasan Jainab. Ini sungguh sadis sih teman-teman. Ternyata aksi penganiayaan itu sudah direncanakan keduanya jika memang pada kala itu mereka tidak mendapatkan uang tersebut. Lantas, keduanya pun melanjutkan perjalanan menuju ke Kemang, Kabupaten Bogor. Di sanalah teman-teman mereka ini menggotong tubuh Jainab dan membuangnya ke aliran sungai. Beberapa hari berlalu, pada tanggal 21 Mei 2022,
tubuhnya ditemukan tanpa identitas. Yang awalnya warga menemukan itu bentuknya seperti bantal yang mengapung, tetapi kala itu dikerumuni lalat gitu ya teman-teman. Warga pun mulai rame datang gitu ya melihat bagaimana proses evakuasi hingga olah TKP polisi. Selang belum 24 jam, polisi pun dengan cepat melacak siapa saja nih yang kemungkinan melewati wilayah tersebut dan segera mencari informasinya. Polisi dengan cepat menemukan identitas dari tubuh tersebut. Walaupun wajah dan juga tubuhnya ini bisa dibilang tidak dapat dikenali. Polisi pun seketika langsung mengamankan tersangka AM dan TO di kediamannya masing-masing dengan barang bukti yang ditemukan nih berupa barang-barang milik dari korban, yaitu BPKB kendaraan, buku tabungan, ATM, dan juga barang berharga lainnya yang telah dirampas oleh pasangan tadi. Sampai saat ini teman-teman, keduanya juga dinyatakan kasus ini sebagai pembunuhan berencana ditambah lagi pemerasan. Keduanya pun dijerat dengan pasal 338 KUHP ditambah 364 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Kasus ini juga belum menemukan titik motif lain untuk membunuh. Namun penyelidikan dan persidangan pastinya akan berlanjut nih teman-teman. Semoga saja keduanya diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya ini ya. Dan keluarga Zainab juga dapat melapangkan hati untuk ikhlas serta diberikan ketabahan. Oke teman-teman, itulah tadi kisah tentang seorang penagih hutang yang ditagih hutangnya hingga merenggut nyawanya. Dari sini kita harus tetap paham bahwa bersyukur adalah kunci dari kebahagiaan. Jika teman-teman punya pendapat lain dari kasus ini, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan teman-teman ingat untuk selalu hati-hati serta waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!